Pertama, saya tegaskan ya, bahwa saya ini sampai hari ini, karena ada beredar isu di luaran, katanya saya bukan lagi anggota Kongres Advokat Indonesia. Itu bohong besar. Sampai hari ini saya adalah anggota Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Siti Djamalia Lubis sebagai presiden. Dan saya, Razman Arif Nasution, di luar sebagai anggota, adalah Vice Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia masa jabatan sekarang. Jadi tidak ada saya kemana-mana. Nah, itu. Yang kedua, kalau saya dilaporkan, maka berlaku di situ hak imunitas sebagai seorang lawyer. Nah, imunitas itu bisa lepas kalau dia secara sengaja, secara sadar melakukan tindak pidana. Nah, yang saya lakukan adalah membela kepentingan hukum klien saya, dan itu seluruhnya, ya, termasuk pembelaan di pengadilan dan atau di luar pengadilan. Itu melekat bagi saya. Apalagi khusus kasus ini, saya nggak bodoh. Semuanya termasuk preskon, termasuk pembicaraan lain-lain. Ya, di media, jumpa institusi, Kementerian PPA, nanti akan menyusul yang lain, buat laporan, buat pengaduan, Dumas dan lain-lain, itu diberi oleh klien saya. Dan itu ada suratnya. Dan penerima kuasa itu bukan sendiri. Bos, nih. Nah, dan ketika saya preskon, saya kan tidak sendiri. Nah, kalau dia mengatakan akun Instagram dan lain-lain melaporkan saya misalnya, nih, saya nggak bodoh, ini ada surat dari Iklim Hakim. Surat pernyataan bahwa di sini disebut pertama dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal dan non-verbal yang diduga dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea yang terjadi sekitar bulan Februari 2022. Bahwa atas hal tersebut saya telah memilih advokat, pengacara saya itu Bapak Razman Arif Nasution SHSG Imam VSD. Saya ini ketua tim benar ya, tapi dengan teman-teman yang lain. Bahwa dengan ini menerangkan dengan sejujurnya dan sebenarnya seluruh data dan informasi yang saya sampaikan kepada pengacara saya adalah benar. Dan fakta yang saya alami atas kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut. Sehingga saya meminta kejadian itu untuk dipublikasi oleh pengacara saya melalui konferensi pers atau preskon. Dan menghubungi lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk mencari keadilan pada diri saya. Karena kejadian tersebut saya alami di dalam mobil dan di salah satu apartemen di Jakarta. Serta pada chat WhatsApp saya. Seluruh dokumen dan bukti-bukti yang telah saya berikan kepada pengacara saya adalah benar. Yang dapat saya pertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum. Demikian pernyataan saya dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun. Jakarta 25 April 2022. Artinya atas pelaporan Bang Hotman ini dugaan pelecehan seksual. Gini, dia jangan bias. Kalaulah pengacara bisa dilaporkan, sementara saya tidak melakukan apa yang dituduhkannya, seluruh pengacara besok kena. Kalau begitu dia yang bela-bela selama ini, baik Syahrini, baik ini, boleh dong. Dan yang kedua, saya nggak bego. Setiap kalimat saya selalu didahului dengan presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Apa itu? Diduga. Diduga keras, bukan menuduh. Dan kalaupun ada di Instagram saya, itu menjelaskan. Saya tidak pernah menyimpulkan. Ya. Tapi kalau dia sudah laporkan Iklim Hakim, artinya dia siap buka. Iklim Hakim pasti akan buka. Saya sudah beritahu Iklim Hakim. Dan Iklim Hakim bilang, oke bang, saya akan buka. Nanti di sana kita buka. Nah, saya nggak tahu nih. Bisa jadi nanti misalnya Iklim Hakim akan buat apa. Tapi yang pasti Kim sudah siap. Dan saya ini tidak berwenang untuk memverifikasi orang. Yang berwenang memverifikasi itu siapa? Itu aparat penegak hukum. Penegak hukum polisi, bukan saya, penegak hukum juga. Saya cek, saya lihat datanya, nih, berdasarkan data-data sudah. Nah, saya kalau begitu, sudah. Apa yang jawaban saya? Hotman, kau sudah buat laporan. Klien saya juga sudah buat laporan. Kau nggak bilang di mana, kami nggak bilang di mana. Kapan, tentang apa juga. Tunggu aja. Artinya, sudah buat laporan juga. Kim sudah buat laporan. Kalau abang diperiksa nanti di Mabes pihak polisian, kenapa? Pemanggilan nanti, abang siap menjalani bersama. Iya, tapi lapor dulu ke organisasi saya. Kan ada etiknya di sana. Kecuali OTT atau tindak pidana yang nyata
Obstruction of justice namanya, menghalang-halangi penegakan hukum. Contoh, sahabat saya Fredrik Yunadi. Kan diduga dia ikut urusan Setia Novanto. Katanya ya, dan divonis. Saya udah banyak nangani klien. Ratusan udah. Kalau saya bilang ribuan nggak enak ya. Ratusan. Kok saya juga dengar nih. Tadi juga katanya Instagram saya lah, ini bahas. Saya itu kan diduga keras. Terus mananya? Yang akan bahaya nanti. Bayangin ya. Percakapan Hotman dengan dia itu nanti akan diurai. Wah. Kalau nanti iklim hakim bisa kontrol dia buka ini. Yang akan malu dia sendiri, bos. Bukan saya. Saya ini kalau dibegini-beginikannya. Mungkin jatuh fitnah ke saya. Yang bilang saya bukan KAI lah, bilang saya inilah. Supaya saya diadu, oh saya vice president dan saya samaan. Saya tunduk pada pimpinan saya. Ya. Dan itu adalah Ibu Siti Malielui. Saya vice president. Kalau saya boleh diproses, apa? Tunjukkan kepada saya apa yang saya langgar. Instagram saya posting, kenapa rupanya? Dia memposting. Dia memposting itu foto si iklim hakim yang private. Saya tidak pernah private. Apa yang preskon, itu yang saya sampaikan ke media. Apa saya posting? Apa yang salah di situ? Kalau dia gugat saya, maaf ya. Kalau media juga buat begini, gugat aja media. Iya dong? Iya. Begitu. Artinya pelaporan Bang Hotman ini pencemaran nama baik, abang Oh iya. untuk bela diri. Iya. Karena ada bukti. Dan saya nanti bisa juga laporkan dia. Dia juga mencemarkan saya. Ada rencana untuk Oh iyalah. Iya. Kalau saya dipanggil nanti, sudah diberitahu ke organisasi saya, kemudian saya berbicara, kemudian saya dibeginikan, ya saya juga bisa jadi akan buat laporan polisi. Udah ada agenda Melaporkan dia. rencananya, Bang? Hah? Rencana agenda Ya Bang kita Hotman. lihatlah. Kan saya belum tahu juga laporannya di mana, seperti apa, LP-nya mana. Cuma bahasanya itu loh. Bahasanya itu, tunggu, target saya pengacara. Kok targetnya saya? Kim itu datang ke saya, bro. Terus di belakang Kim siapa? Seolah-olah saya terus ada di belakang saya. Makanya you tuh terlalu banyak musuh, Hotman. Jadi kau berprasangka. Dan kau sok-sok merasa. Dia bolak-balik take down. Saya marah. Ada foto Kim yang bolak-balik naik turun. Cek itu. Yang foto dia lagi main piano. Dibuat gambar love. Komitmen 2 hari sebelum lebaran. Tahu-tahu di post. Lalu turunkan. Up lagi. Turun. Loh marahlah saya. Saya juga tahu-tahu udah di up saya punya. Urusan peluru. Ya marahlah saya. Enak di dia saja. Ini enak di dia, nggak enak di saya dong. Jadi, dia boleh curiga. Kalau Kim itu keluarga saya, misalnya. Saya mungkin omnya kandung. Sehingga saya udah gini aja. Lah, saya juga nggak kenal Kim, bro. Batas klien. Atas klien. Dan, aduh, saya jangan-jangan, saya curiga nih. Jangan-jangan dia cemburu nih sama saya nih. Aduh, saya itu, udahlah. Saya tiap hari istri sama saya, anak saya semua. Saya akur-akur aja, bro. Aduh, enggak lah, enggak mikir lah yang gitu-gitu. Saya jaga tertib lah, kalau urusan perempuan enggak lah. Saya lebih tertib. Bang Hotman juga meminta katanya si Kim katanya harus ke psikolog atas kasus ini, Bang. Saya nggak tahu itu. Dia bilang psikolog, Kim belum gila. Dia depresi, ya wajar dong. Terus urusan psikolog atau enggak itu urusan Kim lah. Yang pasti dia sudah rukiah ya. Dia keluar darah. Dibilang darahnya belum tentu. Kan saya lihat begitu. Jangan-jangan katanya pendapatnya benar. Masih sibuk sendiri gitu. Ya kalau nggak ada darah, nggak ada apa. Terus ngapain untungnya anak itu buat itu. Saya udah lihat sendiri kok. Ya kita lihat aja nanti gitu. Nggak ada masalah itu. Berarti sekarang Kim udah sehat, udah kembali beraktivitas, kembali seperti biasa gitu kan. Iya. Bang, Udah. Tadi dia main. Oh, kemarin ke tempat apa? Hari ini dia main. Bukan, dia udah main sinetron hari ini. Oh, udah main sinetron. Iya. Tadi dia main sinetron. Mungkin boleh di video call, Bang? Enggak, dia tidak bisa diganggu. Oh, tidak bisa. Tadi udah saya WA juga. Bang, saya lagi banyak sen. Sen itu kira-kira sin ya. Lagi banyak sin dia. Jadi nggak bisa diganggu dan dia baru mulai. Saya itu nguatin dia loh. Seperti apa, Bang? Saya yakinkan dia, Kim, nanti kalau Hotman tuh bilang begini gimana? Ya udahlah bang, kalau memang begitu bagusnya, yang penting mana baiknya aja bang. Tapi kalau dibegini-gini kan, saya berusaha mendamaikan kok saya dikejar. Dibilang lagi, banyak bacot katanya, iya kan? Nah, dia bilang, tapi ini kerah bajunya udah kena naik ke atas nih. Tapi si Kim Saya mau tanya tuh, jangan-jangan dasi udah berapa lama nggak diganti? Jangan-jangan itu jas itu udah berapa lama nggak diganti-ganti gitu. Saya ketawa aja gitu. Makanya saya ini orang politik, Hotman. Kau payah untuk jebak saya. Kim ketakutan nggak sih, Bang, kalau dilaporin Ya, seperti itu? enggak lah. Saya hanya jelaskan begini ya. Jangan kau kira kau bisa ngatur-ngatur hukum. Hotman.
Mau atensi siapapun kau bilang, hukum harus tegak.